Nggak ada. Ya derita lu dah. Ngeringanin beban istri itu salah satu pahala untuk suami. Minimal saat istri lelah, pundak kita berharga Pak buat istri. Saat istri mengadu, yang aku capek hari ini, sini saya. Sini. Gak ada yang begitu, gak ada. Berarti di dunia laki gue doang yang begitu tuh. Lah ngapa lu? Lah bini-bini gua. Ini fungsinya mawaddah, saling manja, gemesin. Tuh tingkah laku yang begitu aja ibu pada teriak. Kenapa? Gemes banget begitu. Yang ketiga, warahmah. Hibur kehidupannya dengan kasih sayang. Pegangan tangan, rahmat. Allah turunin kasih sayangnya. Rontok dosa kecilnya. Pandangan-pandangan mata, cintanya makin tumbuh. Tapi Pak, jujur kita jadi suami banyak ngedoain istri, istri belum tentu doain kita Pak. Lah emang benar Pak, boleh dipercaya mau enggak, bapak ntar tidur pandangan-pandangan mata. Yang namanya suami ngelihat istri, pasti di dalam hatinya, ya Allah, istri saya capek dari pagi sampai gini hari, belum ngurusin saya, belum apa-apa, ya Allah, kesian. Jadiin semuanya capeknya, lelahnya jadi nilai ibadah di hadapanmu ya Allah. Itu suami doanya. Kalau istri ngelihat kita Pak lagi tidur pandang-pandangannya, elah laki gue begini banget, mana mata belok, hidung pesek, hitam, hidup lagi. Tuh istri begitu. Tapi ingat Pak, semua apa yang dilakukan oleh seorang istri contoh dari suaminya. Bapak mau lihat istri wangi, bapak juga tampil wangi dong. Ya, jangan tiap hari pakainya 1000 bunga, 1000 bunga, 1000 bunga. Istri juga enak pakai yang kerenan gitu. Hahaha. Betul kan Bu? Tapi memang istri itu dituntut wajib wangi di depan suami. Lu mah kagak. Mana apek, bore mason, cap kampak, GPU, kan? Bu, jangan dulu dah, Mayang aja. Mayang, ini kan malam pertama nih, Yusuf, iya. Ini dalam hatinya Habib udahan ke. Mayang, tampilnya sebagaimana pengantin baru terus sampai mati menjadi pengantin baru. Ya, minimal kalau tidur nggak males pakai bedak, pakai lipstik. Ya, Sup ngomong, yang aku paling suka deh ngelihat kamu kayak gini. Puji, seorang istri itu paling seneng Sup kalau dipuji. Yang hidung kamu tuh kayak baskom. Sanjung istri. Yang Nabi sering sanjung istri, disanjungkan sama Nabi kan. Disanjung Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak ngomong nih Bib, masalahnya orang hitam legem, mana merahnya. Ya minimal kan dipanggil manis kan bisa, sweetie kan bisa. Jangan dipanggil blacky. Jangan. Karena kasih sayang itu timbul juga dari panggilan. Jujur, Pak, maaf, Bapak kalau dipanggil siak gahar nggak? Kesel nggak? Dibilang manehna, kesel nggak? Saya ini seorang kepala rumah tangga, hargain saya. Coba kalau suami dipanggil sayang, besok uang jajan nambah Bu. Dan laki-laki juga sadar diri, wajib ngasih tahu sama istri.
Lihat Rasulullah nyanjung Siti Fatimah, Siti Aisyah saat lagi sholat. Siti Aisyah, Rasulullah lewat. Ya Allah, terima amal ibadah Aisyah. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam syurgamu. Doa di hadapan Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi sholat. Begitu selesai sholat langsung kabur. Ya Rasulullah, tadi aku dengar engkau doakan aku. Iya ya Aisyah. Gimana perasaannya? Wah, senang. Begitulah caraku mendoakan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata doanya Nabi Muhammad tetap buat umat. Kebahagiaan siapa? Umat. Makanya orang yang menikah itu mencontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu, yang namanya suami nikah jangan banyak aturan. Suami mau nikah lagi, kasih. Emang apa? Perih. Lebih perih suami ngelihat lo cemberut mulu. Betul Pak? Pulang dari pagi sampai sore ngelihat istri udah begitu aja modelnya, dari mulai bangun tidur sampai sore begitu. Muka demek, rambut berminyak. Begitu dicium, ya Allah, bau kompor. Bu, mau suami betah di rumah mau? Yang rapi dong. Kelihatan suami bakal pulang kapan? Mandi, rapi, bersih. Saat ngadepin suami, suami pulang ngelihat istri cantik, ya Allah, itu capek ditinggal di pagar bu, nggak diajak masuk capeknya. Mah, kemon, nggak ada cap. Kalau ini sudah di rahmatnya ini, rahmahnya ini kita jalanin, inilah yang namanya baiti jannati. Rumahku surga, surgaku. Tapi kalau ini nggak ada, iman nggak ada, siap. Rumah jadi neraka. Rumah jadi neraka. Ibu bapak romantis suami istri, anak ngelihat senang, anak pasti akan contoh kelak nantinya dia bersama suami atau istrinya akan sama sebagaimana rasa kasih sayang yang dicurahkan oleh pasangan ibu dan bapaknya. Kalau anak tiap hari ngelihat orang tua ribut, besok anak begitu juga. Apalagi kalau ada bapak kasar sama istri. Nah, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, besok tuh anak kalau udah gede, punya psikologinya berubah, takut sama laki-laki, dia akan cari pasangan perempuan. Lah emang udah banyak sekarang yang begitu. Sebenarnya itu faktornya bukan hanya itu. Yang kedua, ada salah sama siapa dia bermainnya, sama siapa dia berkawannya. Makanya rumah tangga itu diisi dalamnya dengan iman, kenalin Allah sama nabinya, maka rumah tangga akan berkah. Ini ibu kagak sholat, bapak enggak sholat, anak dituntut untuk hafal Quran, kan PA. Nah ibadah ya, jangan bikin ibu bapak masuk ke dalam neraka. Nah lu yang mau dinerakain. Kadang orang tua juga suka egois. Dia ngarepin ini anak bisa nyelamatin dia, sekarang hidupnya dia semau-maunya. Kasih kenal anak kepada Allah sama Nabi, itu yang bikin tenang. Bapak ibu enak ibadah, ibu enak pengajian, anak terlepas rambutnya, kelihatan sama yang bukan mahramnya. Hati-hati, ini anak perempuan begini, cukup dengan satu helai bawa masuk 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Bapaknya, pamannya, baik itu dari ibu atau dari bapak, suaminya, anak laki-lakinya. Jangan jadi aman. Makanya saya selalu mengatakan, saat proses pemakaman, simak baik-baik. Untuk para alim ulama, para kiai, para asatid, saya ingin menyampaikan, untuk prosesi pemakaman, perempuan dilarang ikut di dalam proses pemakaman. Ngaji, makanya ngaji. Jujur kiai, jujur ustadz, ustadzah, benar. Ini yang masih menggunakan tradisi ini cuma para habaib sama syarifah. Sekarang
sekarang proses pemakaman, saat keranda jenazah dibawa, perempuan ikut di belakang. Saat perempuan atau si jenazah ingin diproses masuk ke dalam liang lahat, perempuan pada ngejejer di dekat lubangnya. Hati-hati, yang namanya perempuan itu banyak larangannya. Tangan terbuka segini, ini aurat. Ibu yang ngebuka aurat, jenazah yang disiksa.